Hai para penikmat film, kami Beder. Seorang pria yang disebut sebagai jenderal, yang merupakan pemimpin kelompok klasmen, menyambangi sebuah rumah terpencil yang rupanya merupakan tempat tinggal, atau tepatnya tempat persembunyian dari Dr. Bell, yang jenderal panggil dengan nama Gladys. Dr. Bell yang selama ini dipercaya sedang mengidap penyakit kanker akut, ternyata hanya membuat alasan agar ia tidak lagi melanjutkan proyek yang memakan nyawa para hybrid itu. Rupanya, Dr. Bell belum kehilangan hati nuraninya. Ia pun memutuskan untuk menjauh dari Rockbridge dan semua yang berhubungan dengan proyek antivirus H5G9. Namun, usahanya tersebut diketahui oleh jenderal. Dan sekarang, sang jenderal meminta buku catatan hasil penelitian Dr. Bell yang sudah tidak ada lagi di tangannya. Jenderal pun meninggalkan tempat itu dan mengakhiri bukan hanya pertemuannya saja, tetapi juga hidup dari Dr. Bell menggunakan virus H5G9. Pria besar dan Gus meninggalkan markas Laskar Satwa dan melanjutkan perjalanannya ke Colorado. Kali ini, ia tidak sendiri. Pria besar berjanji untuk mengantarnya langsung ke Colorado, dan beruang yang sudah meninggalkan markasnya menawarkan diri untuk menunjukkan jalan tercepat ke Colorado yang kebetulan merupakan arah yang sama dengan tempat tujuan beruang. Pria besar yang menolak tawaran beruang akhirnya harus mengalah ketika beruang menawarkan informasi keberadaan rumah dari ibu Gus, Birdie, dari salah satu informannya di Laskar Satwa. Satu-satunya jalan tercepat adalah dengan memotong jalan dan menaiki kereta yang sedang melaju ke arah Colorado. Namun untuk ke sana, mereka harus melewati lembah kesedihan. Ketika virus H5G9 muncul di suatu tempat, sebuah bunga cantik berwarna ungu akan mekar di sana. Dan lembah kesedihan adalah sebuah lembah kecil di mana bunga-bunga tersebut bermekaran dan membentuk lautan bunga berwarna ungu yang cantik yang justru jauh dari kata sedih. Selama perjalanan ke sana, beruang dan pria besar terus bertengkar dan beradu opini tentang banyak hal. Kesal dengan pertengkaran mereka yang terus-menerus, sesampainya di lembah kesedihan, Gus langsung menyeberangi lembah tersebut melalui sebuah jembatan panjang yang sudah reyot, tanpa menunggu beruang dan pria besar terlebih dahulu. Alhasil, salah satu papan jembatan itu patah dan menjatuhkan Gus ke lembah kesedihan. Lalu ia memasuki alam bawah sadar dan di sana ia bertemu dengan Paba yang menyemangatinya agar menjadi pemberani dan terus melanjutkan langkahnya. Paba juga mengatakan bahwa ada banyak anak-anak seperti Gus yang nantinya akan membutuhkan bantuan dari Gus. Gus kemudian bertemu Jenderal Abbott di alam tersebut. Dan sesuai dengan nasihat dari Paba, Gus menunjukkan keberaniannya dan terus berlari menjauh dari sosok mengerikan itu. Dalam pelariannya, ia terbangun dari alam bawah sadar dan mendapati pria besar sedang berlari menyelamatkan dirinya keluar dari lautan bunga ungu dengan beruang yang berlari mengikuti pria besar dari belakang. Dan setelah semua itu, perdebatan antara beruang dan pria besar terus berlanjut. Kali ini, Gus dengan tegas meminta mereka untuk berhenti bertengkar, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Amy pun masih terus melanjutkan perjalanannya membangun suaka hybrid bersama dengan Pigtail, atau Wendy, nama aslinya, yang kini sudah bertambah jumlah dengan berbagai macam hybrid. Namun, bertambahnya jumlah hybrid di sana justru membuat Pigtail merasa semakin asing, karena ia merasa lebih bersikap manusiawi ketimbang hybrid yang lain. Lalu di suatu siang, Bobby menemukan sebuah pita merah muda tergantung di pagar kebun binatang yang merupakan tanda bahwa Last Man berhasil menemukan keberadaan mereka. Sementara warga Rockbridge terus mencari keberadaan Nancy yang kematiannya masih disembunyikan oleh Aditya dan Rani. Kondisi Rani semakin memburuk. Semenjak Dr. Bell menyerahkan proyeknya kepada Aditya, obat antivirus belum kembali dibuat. Hingga suatu hari, Aditya mendapatkan kiriman di klinik yang juga menjadi lab penelitian obat antivirus H5G9.
Mereka berdua pun dengan antusias ke sana, berharap ada kiriman hybrid dari Last Man. Namun ketika ia sampai dan membuka kotak kiriman itu, yang ia dapati justru pemberitahuan bahwa mereka kehabisan persediaan hybrid. Dari sana kemudian juga terbongkar bahwa petugas klinik menemukan mayat Nancy yang ternyata sudah dipindahkan oleh Aditya dan Rani ke freezer di klinik tersebut. Mereka pun kemudian dikepung oleh para warga yang meminta kepastian tentang berita tersebut. Meskipun Aditya berdalih bahwa Nancy dibunuh oleh virus, gejala virus yang tiba-tiba muncul dari Rani membuat mereka berdua dibawa dan diikat di dalam rumah mereka yang terbakar. Untunglah sang api belum melahap keseluruhan bangunan itu. Hingga Last Man datang memadamkan apinya, Aditya dan Rani masih dalam keadaan utuh. Jenderal Abbott dengan cepat menemukan buku jurnal Dr. Bell, lalu pergi meninggalkan Aditya dan Rani yang masih dalam keadaan terikat. Namun langkah jenderal terhenti ketika Aditya menggertak bahwa ia tidak akan bisa membuat obat H5G9 tanpa Adi. Karena ada beberapa detail dari obat tersebut yang tidak dijelaskan dalam buku jurnal Dr. Bell. Jenderal Abbott kemudian memberikan Aditya kesempatan lalu membawa mereka berdua ke sebuah tempat rahasia. Dengan susah payah, pria besar, beruang, dan Gus berhasil masuk ke dalam salah satu gerbong kereta yang sedang melaju. Kemudian mendapati bahwa yang mereka naiki adalah kereta barang. Dan di sana, Jeppert bertemu dengan teman sejawatnya. Sesama mantan pemain sepak bola profesional, Jimmy Fatman Jacobs, yang awalnya saling berkelahi demi melindungi Gus yang frustasi karena kehilangan boneka peninggalan Paba, yang ia beri nama Doc. Hingga mereka sadar saling mengenal satu sama lain, Gus sudah menghilang ke gerbong kereta yang lain untuk mencari Doc. Beberapa saat mencari, Gus muncul dari gerbong lain dengan sedih karena ia tidak bisa menemukan Doc. Namun kesedihannya terobati ketika ia mengetahui bahwa kereta yang mereka naiki akhirnya sudah sampai di Colorado. Tak lama, beruang datang dengan informasi bahwa anggota Last Man ada di dalam kereta, yang ternyata sejak awal sudah disewa oleh Last Man untuk memindahkan semua peralatan mereka ke sebuah tempat yang baru. Seiring Last Man berjalan ke arah gerbong mereka berada, mereka pun pergi menjauh mengikuti Jimmy ke gerbong paling akhir. Menghadapi jalan buntu, mereka pun memutuskan untuk lompat dari kereta. Namun kemudian pria besar melihat Doc tepat di gerbong depan mereka, di mana Last Man sudah berada di sana untuk melakukan pengecekan gerbong. Lalu pria besar menyelamatkan Doc untuk Gus dengan menyamar menjadi salah satu Last Man. Namun kemudian terbongkar karena ternyata mereka memegang poster buronan dari Tommy Jeppert, sang Last Man pengkhianat. Mereka pun kabur melompat dari kereta, sementara Jimmy menghadang pintu gerbong agar pria besar dan yang lainnya bisa kabur. Lalu terlibat perkelahian seketika Last Man berhasil mendobrak pintu gerbong tersebut. Satu persatu anggota Last Man berdatangan memenuhi halaman kebun binatang, siap mendobrak tempat suaka para hybrid itu. Sementara itu, Pigtail dan yang lainnya mulai berkemas dan kabur melalui terowongan bawah tanah mengarah ke sebuah gereja tua. Amy meminta Pigtail untuk menuntun hybrid yang lain kabur dengan selamat. Sementara Amy tetap di sana untuk menahan para Last Man dan berjanji untuk menyusul sesudahnya. Gus, pria besar dan beruang, melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Hingga tak terasa mereka sudah sampai di Essex. Dan berdasarkan alamat rumah Birdie yang beruang dapatkan, mereka harus melanjutkan perjalanan ke Gogro, kependekan dari Gross Grove. Sementara beruang juga semakin dekat dengan tujuannya, menemukan sebuah tempat suaka untuk para hybrid di Essex. Pria besar nampaknya ragu dengan kebenaran informasi tentang keberadaan tempat itu. Ia pun menawarkan beruang untuk terus bersamanya menemani Gus. Gayung bersambut, beruang mempertimbangkan tawarannya itu. Angka antusias mereka membawa mereka sampai di Ghost Grove. Dan dalam keraguan mereka yang besar, pria besar dan beruang begitu terkejut mendapati rumah yang mereka tuju masih berpenghuni. Dari sana, sedikit demi sedikit fakta terungkap tentang siapa sebenarnya Gus. Diawali dengan sebuah cerita lampau tentang bagaimana Pabba dan Birdie bertemu.
Paba, yang bernama asli Richard Fox, adalah seorang cleaning service di sebuah perusahaan farmasi Fort Smith. Dan dalam kesehariannya bekerja, ia sering melihat apa yang dilakukan para ilmuwan di dalam lab mereka. Dan di sana, Paba pertama kali melihat Birdie. Hingga suatu malam, akhirnya ia bertemu secara kebetulan di sebuah bar langganan Paba. Melihat Birdie sedih, Paba pun mengajaknya berbincang-bincang. Merasa nyaman dengan perbincangan yang mereka bangun, mereka pun berkenalan dan Birdie kemudian memberitahu alasan kesedihannya itu. Birdie bercerita bahwa ia adalah seorang ilmuwan ahli genetika yang sedang mengerjakan sebuah proyek tentang mikroba langka yang ia dan timnya temukan di Alaska. Mikroba tersebut bisa menjadi vaksin atau bahkan bencana besar, tergantung ketepatan dalam mengeksekusinya. Namun kemudian, ia dipindahkan dari proyek yang sudah ia bangun dan dedikasikan setahun penuh. Malam semakin larut. Paba pun mengantar Birdie pulang ke rumah dengan berjalan kaki, yang kemudian menjadi acara bertamu ke rumahnya. Mereka semakin dekat dan suasana menjadi bertambah hangat. Ditambah lagi ditemani secangkir coklat panas. Namun, sebuah dering telepon menengahi keintiman mereka berdua. Birdie mendapatkan laporan bahwa pihak militer mengambil alih laboratorium dan menyita semuanya. Untunglah sahabatnya sesama ilmuwan, Judy, sudah menyembunyikan proyek rahasianya dari para militer. Dan Paba membantu Birdie untuk menyelamatkan proyek rahasianya itu. Setelah mereka berhasil menyelinap ke dalam lab tanpa diketahui, Paba begitu terkejut melihat hasil dari proyek rahasianya adalah sesosok bayi manusia setengah rusa. Bayi Gus, yang merupakan singkatan dari Genetic Unit Series. Birdie harus segera membawanya keluar dari lab, karena jika pihak militer mengetahui keberadaan Gus, ia akan dibedah dan dijadikan bahan uji coba. Setelah misinya berhasil, Paba pun menyusul. Tetapi Birdie justru meminta Paba untuk membawa Gus menjauh dari sana. Karena Birdie harus kembali ke lab untuk menghancurkan semua hasil penelitiannya agar tidak disalahgunakan. Dan setelah 10 tahun, Gus berkesempatan untuk bisa bertemu dengan Birdie. Namun ia harus menelan kecewa ketika rumah Birdie yang ia temui hanya dihuni oleh mantan rekan kerja sekaligus sahabat dekatnya yang bernama Judy. Judy tidak menyangka bahwa Gus masih hidup. Kemudian mempersilahkan Gus dan yang lainnya untuk masuk. Ia kemudian menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu Birdie pergi mencari Gus namun tidak kunjung kembali sejak saat itu. Namun Birdie meninggalkan sebuah kunci loteng. Dan Judy berasumsi mungkin kunci loteng itu dimaksudkan untuk Gus. Di sana, Gus menemukan banyak sekali berkas yang kemudian ia cek satu persatu. Namun semua informasi di banyak file itu justru membuat Gus bingung. Hingga pria besar membantunya memahami semua informasi tersebut. Bahwa sebenarnya Gus adalah ciptaan dari Birdie di lab Fort Smith. Fakta itu menghancurkan perasaannya. Bahwa selama ini sebenarnya ia tidak memiliki orang tua sama sekali. Lalu ia berlari ke dalam hutan, membuang semua peninggalan Paba, berharap rasa sedihnya akan hilang. Tetapi, ia justru semakin menemukan kekosongan yang menambah luka di dalam amarahnya itu. Khawatir, pria besar mengejarnya ke dalam hutan. Kehancuran besar memang membawa banyak luka, tapi jelas Gus bukanlah satu-satunya. Pria besar sebelumnya pernah menjadi seorang ayah dari seorang anak hybrid. Kenyataan itu membuatnya terpukul dan berusaha untuk lari dari kenyataan. Namun kemudian ia sadar dan memilih untuk menghadapi semuanya. Ketika ia kembali untuk mengambil anak dan istrinya di rumah sakit, mereka sudah tidak ada. Para last man membawa mereka pergi. Yang ada hanyalah penyesalan panjang tiada akhir. Gus menyelami hutan lebih dalam, hingga ia menemukan sebuah pesawat terdampar di sebuah padang rumput.
Ia kemudian menggunakan radio di pesawat tersebut, percaya bahwa ia sedang berbicara kepada suaka hybrid, dan dengan polosnya membocorkan lokasinya saat itu kepada Lastman. Jenderal Abbott mengonfrontasi Amy untuk menyerahkan semua hybrid asuhannya untuk dijadikan bahan penelitian obat virus H5G9 demi keberlangsungan hidup para manusia. Namun apapun alasannya, Amy tidak gentar, karena ia tahu bahwa hybrid adalah ras yang akan terus lahir setelah kepunahan manusia, dan ia memilih untuk tetap menjaga kemanusiaannya. Ia pun menyerang Abbott beserta pasukan Lastman dengan ribuan petasan. Lalu ia berhasil melarikan diri, namun sayang, para hybrid justru berhasil ditangkap setelah mereka berhasil kabur ke gereja tua. Pria besar menemukan Gus dekat pesawat terbengkalai dan duduk bersama. Ia menyemangati Gus untuk tidak bersedih, karena Gus tidaklah sendiri meskipun ia sebenarnya sebatang kara. Ia masih memiliki pria besar dan beruang, dan mereka bisa tinggal bersama. Mendengar hal itu mengembalikan semangatnya. Namun, momen bahagia itu hanya bertahan sementara ketika Lastman menembak pria besar dari belakang hingga ia tak sadarkan diri, lalu membawa Gus pergi. Sesampainya di kebun binatang, bekas tempat suaka hybrid yang sekarang menjadi markas baru Lastman, ia langsung dihadapkan dengan Aditya. Takjub melihat hybrid setua Gus, ia jadi bersimpati dan memberikannya sebatang coklat. Gus yang awalnya ingin menyembunyikan kemampuan berbicaranya itu, justru mengucapkan terima kasih kepada Aditya, yang menambah rasa takjubnya. Lalu ia meminta Lastman untuk menyimpan Gus dan mengambilkan hybrid yang lain. Tak lama Amy datang dan membawa pria besar ke tempat persembunyiannya dan merawat pria besar. Kemudian terungkap bahwa Amy meretas sinyal radio dari Lastman dan berencana untuk menyelamatkan para hybrid. Malam hari ketika beruang duduk di dekat api unggun, ia membuka liontin kalungnya yang berisi foto beruang yang bernama asli Becky bersama dengan adik asuhnya, yang ternyata adalah Pigtail. Lalu ia pun mengingat ketika orang tua angkatnya meninggal karena wabah dan Pigtail yang dibawa pergi oleh Lastman. Namun beruang terlalu kecil saat itu untuk bisa menghentikan Lastman. Dari sanalah muncul kebencian terhadap mereka. Kemudian ia tersadar oleh suara telepon genggam yang ia dapat dari loteng rumah Birdie. Lalu menjawab panggilan tersebut yang ternyata adalah panggilan dari Birdie, yang saat itu sedang berada di Alaska.